Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba mempelajari terkait dengan manajemen penyimpanan. Nah, manajemen penyimpanan ini kita akan lebih spesifikkan pada manajemen penyimpanan yang dilakukan di instalasi farmasi rumah sakit. Nah, penyimpanan ini merupakan suatu kegiatan pengaturan perbekalan farmasi menurut prasyarat yang telah ditetapkan, dengan disertai sistem informasi yang selalu menjamin ketersediaan perbekalan farmasi sesuai kebutuhan supaya tidak terjadi stock out atau overstock. Nah, penyimpanan harus dapat menjamin kualitas dan keamanan sediaan farmasi sesuai dengan prasyarat kefarmasian. Apa saja diantaranya adalah stabilitas yang terkait dengan mutu produknya, kemudian keamanan, kemudian sanitasi, kemudian cahaya, kemudian juga kelembaban, ventilasi, dan penggolongan jenis sediaan farmasi. Nah, selanjutnya adalah tempat penyimpanan yang kita kenal dengan gudang farmasi. Kemudian instalasi farmasi harus dapat memastikan bahwa obat disimpan dengan benar. Kemudian ada supervisi secara periodik, pengecekan, dan perhitungan jumlah stok pada kurun waktu tertentu. Tujuan dari penyimpanan ini adalah menjamin keamanan dari kehilangan, kerusakan, kecurian, dan kebakaran. Kemudian memelihara mutu barang dan menjaga kelangsungan persediaan selalu ada stok. Kemudian memudahkan dalam sisi pencarian dan pengawasan masa kadaluarsa, mengatur aliran barang dari tempat penyimpanan ke pengguna, menjamin pelayanan yang cepat dan tepat. Nah, pengelola gudang merupakan tenaga yang kompeten, terdidik, dan mempunyai izin untuk menangani sediaan-sediaan yang terkait dengan obat, bahan medis habis pakai, dan alat kesehatan, yaitu adalah seorang farmasis. Pengelolaan dan pengawasan gudang oleh farmasis adalah untuk menjamin perbekalan farmasi selalu memenuhi prasyarat kefarmasian. Kemudian apa saja sih fungsi dari gudang farmasi? Fungsi dari gudang farmasi adalah yang pertama memeriksa, kemudian menerima, menyimpan, mengatur, memelihara, dan mendistribusikan sediaan farmasi. Selanjutnya adalah menyiapkan penyusunan rencana tahunan, perencanaan pembelian, pencatatan pelaporan mengenai persediaan dan penggunaan persediaan farmasi, serta evaluasi kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian menjaga mutu dan khasiat obat yang disimpan. Persyaratan ruang penyimpanan perbekalan farmasi diantaranya adalah memenuhi aspek security, mempunyai fasilitas keamanan yang menjamin dari kerusakan, kehilangan, pencurian, kebakaran, hewan pengganggu, serta tersedia prosedur untuk mencegah kecelakaan dari kerja pada saat di gudang. Kemudian ada size, itu merupakan ukuran yang harus mencukupi untuk menampung barang yang ada. Drainage ini adalah harus mempunyai sistem pengairan yang baik dan bebas banjir. Communication harus memiliki alat atau sarana komunikasi. Utilities ini adalah ruangan-ruangannya memiliki tingkat manfaat yang optimum sebagai tempat penyimpanan, dan accessibility ini harus cepat dan mudah untuk diakses, baik itu barang yang datang maupun pada saat barang akan didistribusikan. Nah, desainnya bagaimana untuk gudang itu? Salah satunya adalah pemindahan barang dapat dilakukan dengan mudah, baik itu barang yang datang dari luar maupun barang yang sudah ada di gudang untuk didistribusikan di dalam. Kemudian memiliki sirkulasi udara yang baik, ya tadi sudah dikatakan ventilator. Kemudian lantainya mudah dibersihkan. Kemudian obat ditempatkan pada rak untuk menghemat tempat dan juga untuk memudahkan sirkulasi udara berjalan dengan baik. Kemudian adanya pemeliharaan cold chain untuk beberapa produk. Kemudian tempat penyimpanan untuk B3,
tempat penyimpanan khusus untuk bahan mudah terbakar, kemudian ada fasilitas air mengalir, kemudian ada pengaman alat kebakaran berupa APAR di setiap ruang gudang. Selanjutnya adalah bagaimana lokasi atau posisi gudang farmasi. Nah, yang harus kita pahami dan cermati adalah akses dari kendaraan itu mudah, terutama adalah dari kendaraan yang mengangkut barang dari luar, sehingga bongkar muat langsung bisa sampai ke gudang dengan cepat. Kemudian memudahkan juga distribusi obat dari gudang ke unit-unit lain. Nah, jarak antara gudang dan unit di rumah sakit juga harus diperhatikan. Mempunyai sistem drainase yang bagus sehingga menghindari terjadinya banjir dan juga pengaliran yang baik. Kemudian juga ukuran memadai dan aman. Nah, beberapa barang yang memang disimpan di gudang ini bisa berupa injeksi vaksin serum, kemudian obat oral sirup, kemudian injeksi, infus, alkes, bahan-bahan sitostatika, kemudian bahan berbahaya, bahan mudah terbakar, dan alat kedokteran. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan. Penyimpanan pada suhu kamar itu sekitar 25 derajat sampai 30 derajat Celcius. Kemudian penyimpanan 15 derajat sampai 25 derajat Celcius itu untuk sejuk 1, disimpan dalam ruangan ber-AC. Penyimpanan 8 derajat sampai 15 derajat Celcius itu sejuk 2, disimpan dalam cool box. Kemudian penyimpanan dingin disimpan dalam lemari pendingin sekitar 2 sampai 8 derajat Celcius. Kemudian untuk narkotika itu disimpan dalam lemari narkotika yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian juga psikotropika juga sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian barang mudah terbakar itu disimpan dalam gudang tahan api yang dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran atau APAR. Nah, ini adalah contoh-contoh dari ruang suhu kamar di mana pengaturan suhunya dilakukan dengan AC. Kemudian ini adalah ruang sejuk, sehingga kita bisa mengontrol setiap ruangan sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi dari barang yang kita simpan. Kemudian ini adalah penyimpanan sejuk 2 pada cool box. Kemudian ini adalah penyimpanannya yang berada di dalam box. Ini merupakan cool box mobile yang digunakan pada saat pengantaran atau distribusi barang-barang ke tempat pemakaian. Selanjutnya ini adalah penyimpanan pada lemari pendingin. Kemudian ini adalah es batu yang digunakan pada saat delivery atau distribusi dari barang-barang kefarmasian dari gudang untuk digunakan. Kemudian inilah penyimpanan pada suhu dingin sekitar 2 sampai 8 derajat Celcius di kulkas atau di chiller. Kemudian ini adalah penyimpanan yang kurang baik karena penyimpanannya tidak rapi dan saling tumpang tindih satu produk dengan produk yang lain. Nah, ini juga adalah penyimpanan yang tidak diperbolehkan karena menyimpan makanan beserta dengan obat-obatan yang harusnya terpisah satu sama lain. Nah, biasakan disimpan termometer di kulkas untuk melihat dan mengecek suhu kulkas pada saat monitoring. Ini merupakan lembar monitoring suhunya, dilakukan pengecekan setiap hari apakah suhu masih stabil atau sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan prasyarat dari barang yang disimpan. Nah, selanjutnya adalah sediaan farmasi yang harus disimpan terpisah. Di antaranya adalah bahan yang mudah terbakar, disimpan dalam ruangan tahan api dan diberi tanda khusus bahan berbahaya. Kemudian ada gas medis juga disimpan dengan posisi berdiri, terikat, dan diberi penanda untuk menghindari kesalahan pengambilan jenis gas medis. Kemudian bebas dari sumber api dan juga ventilasi tentu saja harus baik.
Nah, penyimpanan tabung gas medis ini jika kosong itu harus terpisah dari tabung gas medis yang memang sudah berisi dan siap digunakan. Kemudian penyimpanan tabung gas medis ini di ruang khusus harus menggunakan tutup demi keselamatan. Terus untuk obat sitostatika disimpan terpisah, atau jika tidak memungkinkan disimpan dalam ruangan yang sama, itu harus diberi penanda stiker sel membelah berwarna ungu. Nah, ini adalah penyimpanan dari tabung gas yang tentu saja tidak benar karena berada di dalam ruangan dan tidak dilengkapi dengan alat-alat pengamannya. Kemudian ini adalah penyimpanan contoh dari tabung gas yang sesuai. Yang pertama itu tidak bercampur dengan barang lainnya, bebas dari sumber api, ventilasinya cukup baik. Kemudian di ruang rawat harus diberi sarung besi. Sarung ini ditujukan dan dituliskan isinya adalah gas oksigen. Nah, ini adalah contoh dari penyimpanan tabung oksigen yang diberi rantai sehingga menghindari tabung terjatuh. Ini adalah penyimpanan tabung oksigen yang mobile, di mana digunakan troli yang berantai untuk menghindari tabung terjatuh. Nah, sediaan farmasi dengan penandaan khusus juga dilakukan, diantaranya di obat-obat LASA, look alike, sound alike. Tidak ditempatkan berdekatan, harus diberi penandaan khusus stiker tulisan LASA atau juga penamaan dengan sistem Tolman lettering. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memberikan kehati-hatian pada petugas kefarmasian pada saat akan mengambil barang yang dia dikategorikan ke dalam obat-obat yang LASA. Kemudian ada obat-obat HighGuard. Ini adalah diberi label atau stiker tulisan HighGuard dengan warna mencolok. Metode penyimpanan ini berdasarkan bentuk sediaan. Tentu saja kita sudah pahami bahwa penyimpanan sediaan padat seperti tablet maka akan bersama dengan sediaan padat lainnya. Kemudian sediaan cair seperti sirup dengan sediaan sirup lainnya. Kemudian serta alat kesehatan harus dipisahkan sesuai dengan sifat fisika kimianya. Nah, kemudian harus berdasarkan abjad atau alfabetis sehingga mudah pada saat kita melakukan pencarian dan pengambilan barangnya. Nah, metode penyimpanan yang lain itu adalah dengan menggunakan sistem first in, first out atau FIFO, atau juga dengan metode first expire, first out atau kombinasi dari keduanya. Nah, untuk sistem FIFO itu penyimpanan berdasarkan pada obat yang pertama kali masuk. Sedangkan untuk sistem PEVO itu berdasarkan pada obat yang punya expire terdekat kita keluarkan. Nah, kemudian metode penyimpanan menerapkan beberapa sistem kombinasi itu harus disesuaikan dengan jenis perbekalan farmasi dan sistem pelayanannya. Jadi kita bisa menggunakan metode penyimpanan kombinasi untuk memaksimalkan penyimpanan barang yang ada di gudang dan juga nanti pada saat proses pengambilan barang di gudang untuk didistribusikan. Nah, bagaimana sekarang dengan penyimpanan khusus yang tadi kita bahas adalah sitostatika. Nah, sitostatika ini disimpan di dalam lemari khusus yang memang mempunyai fasilitas untuk mengatasi tumpahan atau simpan dalam wadah plastik bertutup rapat dan kuat. Nah, tempat penyimpanannya harus dibeli dengan logo sel membelah warna ungu sehingga menandakan bahwa itu adalah obat sitostatika. Nah, letaknya sejajar dengan mata atau lebih rendah sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan pada saat pengambilan dan pembacaan. Kemudian tersedia fasilitas untuk menangani tumpahan sitostatika. Kemudian tempat penyimpanan masing-masing sitostatika itu dilengkapi dengan MSDS atau Material Safety Data Sheet. Nah, ini adalah contoh dari logo sitostatika berupa
sel membelah dengan warna ungu. Nah, bagaimana sekarang kalau misalkan penyimpanan khusus lainnya seperti X-ray film? Nah, biasanya disimpan pada suhu penyimpanan maksimal 22 derajat Celcius. Nah, kelembabannya maksimalnya itu adalah 60% dalam keadaan dingin. Tentu saja harus terlindung dari cahaya, kemudian jauh dari bahan kimia, tidak terjadi tekanan mekanik dari kotak film itu sendiri. Kemudian box film harus disimpan tegak, tidak boleh ditumpuk dan selalu dalam keadaan tertutup, dibuka saat keadaan gelap dalam kamar gelap, dan di sampingnya menurut expire date. Jadi nanti sistem yang digunakan adalah FIFO. Nah, kemudian penyimpanan khusus lainnya tentu saja adalah barang yang paling kita kenal adalah vaksin. Nah, suhu yang baik untuk semua jenis vaksin diantaranya adalah suhu 2 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius. Nah, terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Nah, tersedianya adalah vaksin vial monitor atau VVM yang merupakan indikator paparan panas yang melekat pada setiap vial vaksin. Ini digunakan untuk memantau vaksin selama perjalanan maupun dalam penyimpanan. Nah, si vaksin vial monitor ini akan memperlihatkan bagaimana kondisi vaksin pada saat dia sudah terpapar oleh kondisi luar. Nah, kalau misalkan kondisi A, warna segi empatnya lebih terang dari warna gelap di sekelilingnya, berarti vaksin dapat digunakan. Nah, sedangkan untuk kondisi D, di mana warna segi empat lebih gelap dibandingkan dengan warna gelap di sekelilingnya, maka vaksin ini jangan digunakan. Nah, kemudian penyimpanan khusus yang lainnya adalah terkait dengan reagen. Nah, disimpan dalam suatu lemari, bukan dari lemari kayu. Kemudian kondisi ruangan harus dingin dan ber-AC dan dilengkapi dengan exhaust. Kemudian ruangan juga harus punya sirkulasi udara yang baik, karena ada beberapa reagen yang penyimpanannya di bawah suhu 25 derajat Celcius. Suhu kamar itu paling maksimal di antara 30 derajat Celcius. Tempat penyimpanannya harus bersih, kering, dan jauh dari sumber panas atau kena sengatan sinar matahari. Tempat penyimpanan harus dilengkapi dengan ventilasi yang baik yang menuju ruang asap atau keluar ruangan. Nah, penyimpanan khusus lain yaitu adalah narkotik dan psikotropik. Disimpan dalam lemari berpintu dan berkunci ganda. Petugasnya harus khusus, tidak boleh sembarangan orang atau semua orang bisa mengakses. Kemudian pencatatan melalui kartu stok sangat diperhatikan dan dimonitor setiap harinya. Ini merupakan salah satu contoh dari lemari narkotik dan psikotropik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, penyimpanan yang khusus lainnya adalah B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun. Bahan mudah terbakar, meledak, korosif, karsinogenik. Penyimpanan B3 ini harus tadi disertai dengan MSDS atau Material Safety Data Sheet. Contoh MSDS ini disimpan di tempat yang aman, terhindar dari benturan fisik. Ruangan penyimpanannya kering, sejuk, berventilasi, dan cukup jauh dari tempat potensi kebakaran dan juga bebas rokok. Nah, bagaimana dengan wadahnya? Itu diberi peringatan, jauhkan dari panas, percikan dan semburan api, tidak boleh dihirup, hindari kontak dengan mata, kulit, dan pakaian. Wadah harus tertutup rapat, gunakan dalam keadaan ventilasi cukup, cuci tangan setelah menggunakan alkohol. Nah, bagaimana dengan distribusi B3 ini? Selama distribusi, wadah harus tertutup rapat, jauh dari bahaya api dan benturan. Nah, selama mendistribusikan alkohol, petugas tidak boleh merokok. Nah, kemudian penggunaannya bila akan digunakan sebagai bahan disinfektan, alkohol harus diencerkan sampai ke 70%. Petugas yang mengencerkan alkohol dan menggunakan alkohol sebagai pelarut
harus memakai pelindung diri, sarung tangan karet, masker, jas lab, kacamata pelindung, atau pelindung muka yang harus berada di dekat fasilitas air mengalir. Nah, penggunaan oleh medis atau paramedis sesuai dengan protap yang berlaku. Nah, kemudian bagaimana penanggulangan dari kontaminasi B3? Nah, bila terhirup, segera pindahkan penderita ke ruang yang udaranya segar. Jika tidak bernapas, berikan napas buatan. Jika kesulitan bernapas, berikan oksigen. Kemudian bawa ke ruang gawat darurat. Nah, bagaimana bila tertelan? Maka dirangsang untuk muntah oleh petugas medis. Jangan memberikan apapun melalui mulut kepada orang yang tidak sadarkan diri. Nah, bila terkena di kulit, cuci segera pakaian yang terkontaminasi. Cuci kulit dengan sabun atau deterjen yang lembut dan air mengalir paling tidak selama 15 menit. Periksalah ke dokter bila terdapat luka iritasi yang bertambah. Nah, bagaimana bila terkena mata? Maka segera basuh dengan air mengalir paling tidak 15 menit sambil dibuka kelopak mata atas dan bawah. Bawa ke ruang gawat darurat. Kemudian tata laksana B3 ini diantaranya adalah inventarisasi bahan dan limbah berbahaya, bahan kimia, bahan kemoterapi, bahan dan limbah radioaktif, gas dan uap berbahaya, serta limbah medis dan infeksius lain yang sesuai ketentuan. Penanganan, penyimpanan, dan penggunaan bahan berbahaya ada tata laksananya. Kemudian pelaporan dan investigasi dari tumpahan, paparan, dan insiden ada tata laksananya. Kemudian pembuangan limbah juga harus ada tata laksananya. Kemudian peralatan dan prosedur pelindungan itu juga sama. Pendokumentasian meliputi izin dan perizinan atau lisensi atau ketentuan prasyarat lainnya seperti MSDS yang tadi kita sudah bahas. Kemudian pemasangan label yang benar pada bahan atau limbah berbahaya. Nah, biasanya daftar 10 bahan kimia terbanyak yang menyebabkan cedera pada manusia itu diantaranya adalah amonia, klorin, kemudian ada sulfuric acid, kemudian ada HCl, kemudian ada sulfur dioksida, kemudian ada karbon monoksida dan formaldehid. Nah, bagaimana penempatan dari persediaan? Yang harus kita pahami adalah ada fixed location, di mana item obat ditempatkan pada tempat yang tepat atau sama. Cukup untuk menempatkan jumlah barang maksimal untuk setiap itemnya. Administrasi persediaan relatif mudah. Kerugiannya apa? Tidak fleksibel tentu saja karena fixed location, perubahan jumlah order. Jika ada tambahan item baru, tidak ada tempat lagi yang bisa digunakan. Kemudian pencurian bisa meningkat dan kemungkinan tempat penyimpanan juga tidak terpakai. Nah, bagaimana kalau misalkan dengan fluid location? Gudang dibagi dalam beberapa lokasi dan diberi tanda ruang efisien. Nah, administrasi stok yang sempurna, ruangan 20-25 lebih kecil dari fixed location. Catatan tempat stok harus selalu up to date. Kemudian kalau semi fluid location adalah kombinasi dari kedua sistem di atas, merupakan sistem penempatan persediaan, baik itu yang fixed location maupun yang fluid location. Nah, kemudian bagaimana penyimpanan obat dan alkes untuk mencegah medication error? Nah, di pelayanan farmasi rawat darurat, di pelayanan farmasi rawat inap, intensif, dan juga kamar bedah. Nah, dilarang menyimpan 2 jenis obat atau lebih dalam satu box. Nah, sehingga ini bisa menyebabkan kesalahan pada saat menyimpan 2 obat di dalam satu box. Kemudian dilarang menyimpan juga obat lasa dalam satu box. Tentu saja ini harus diperhatikan sehingga untuk mengurangi medication error yang terjadi. Nah, contoh lasa atau look like sound like ini atau yang dalam bahasa Indonesia adalah norum, nama obat dan nama obat rupa mirip, maka digunakan juga sistem
Tolman lettering. Jadi ada beberapa huruf-huruf kunci yang diperbesar sehingga menyebabkan pembeda dari si nama obatnya pada saat kita melakukan pembacaan. Contohnya adalah hidralazin dan hidroksizin. Maka ALA kita tinggikan dan OXY kita tinggikan. Yang lainnya adalah Celebrex dan Celebrex. Kemudian ada vinblastine dan ada vincristin. Kemudian ada chlorpropamid, chlorpromazine, ada glipizid dan ada gliburid. Dan juga ada danurobasin dan juga doxyrobusin. Nah, kita lihat di layar bahwa ada beberapa huruf yang ditinggikan untuk menjadi penanda pada saat pembacaan sehingga kita bisa lebih hati-hati. Nah, ini adalah beberapa Tolman lettering yang dilakukan berdasarkan standarisasi yang telah ditetapkan sehingga ini dapat mengurangi medication error atau kesalahan pada saat pemberian obat kepada pasien. Nah, ini adalah contoh dari look like sound like lainnya yang memang dari segi warna dan juga kemasan yang relatif mirip seperti itu. Maka untuk menghindarinya dilarang disimpan berjejer dan diberi label lasa. Sehingga pada saat ada label lasa ini kita akan lebih hati-hati dalam memilih obatnya. Ini contoh look alike seperti ranitidin dan phenobarbital itu terlihat sama dari segi sediaannya dan juga kodein 10 mg dan kodein 20 mg juga terlihat sama, hanya yang berbeda itu adalah dari segi dosisnya saja. Ini beberapa contoh-contoh dari sound alike yang terdengar serupa atau mirip seperti itu. Contoh adalah Harnal dan Harnalde dan Harnal Okas. Kemudian ada Calnex yang 500 dan juga Calnex yang 250. Ini contoh yang lain untuk contoh look like sound alike seperti itu. Ini juga contoh dari look like sound alike. Kemudian obat Hygard itu disimpan dalam satu rak diberi label Hygard. Obat Hygard kategori obatnya adalah satu adrenergic antagonis, kemudian seperti epinephrine, phenylephrine dan norepinephrine. Kemudian adrenergic antagonis seperti propanolol, metoprolol dan labetalol. Kemudian agen anestesi contoh adalah propofol dan ketamin. Kemudian antiaritmik contoh adalah lidocaine. Kemudian antithrombolytik contohnya adalah antikoagulan itu warfarin. Faktor XA inhibitor adalah fondaparinux. Kemudian ada direct thrombin inhibitor. Kemudian ada trombolitik. Kemudian ada glikoprotein sehingga ini masuk ke dalam kategori Hygard. Kemudian ada cardioplegic solution. Kemudian ada chemotherapeutic agent. Kemudian ada parenteral dan oral. Kemudian ada dextrose, hipertonik. Kemudian 20% atau lebih. Selanjutnya adalah ada dialisis solution. Ini digunakan untuk hemodialisa biasanya, epidural atau intrathecal medication, kemudian hypoglycemic atau oral, kemudian introp medication, kemudian insulin subkutan dan dengan yang IV-nya, kemudian liposome form drugs itu limfosom. Contoh misalkan limfosomal, amphotericin B dan juga amphotericin B desoksikolat. Dan ini adalah beberapa dari contoh-contoh Hygard yang lainnya, seperti ada di sini adalah
parenteral nutrition preparation, kemudian radio contact agent, kemudian sterile water for injection, kemudian ada injeksi NaCl hipertonis atau yang lebih besar dari 0,9 konsentrasinya. Ini merupakan daftar dari obat HighGuard dan obat-obat spesifik lainnya. Inilah contoh kebijakan penanganan obat HighGuard. Jadi obat HighGuard itu merupakan obat beresiko tinggi yang menyebabkan bahaya yang bermakna bila digunakan secara salah. Ketentuannya adalah setiap unit yang obat harus punya daftar obat HighGuard, obat LASA, elektrolit konsentrat, serta panduan penata laksanaan obat HighGuard. Setiap staf klinis terkait harus tahu penata laksanaan dari obat HighGuard. Obat HighGuard harus disimpan terpisah, akses terbatas, diberi label yang jelas. Instruksi lisan obat HighGuard hanya boleh dalam keadaan emergensi atau nama obat harus dieja per huruf. Nah, apa contoh kebijakan penyimpanan obat HighGuard di instalasi farmasi? Yang pertama, tempelkan stiker obat HighGuard pada setiap dus obatnya, kemudian diberi stiker HighGuard pada setiap ampul yang diserahkan pada perawat. Pisahkan obat HighGuard dengan obat lain, simpan obat sitostatika secara terpisah dari obat lainnya dan diberi stiker HighGuard. Kemudian obat narkotik secara terpisah juga dalam lemari terkunci double. Kemudian sebelum perawat memberikan obat HighGuard ini, lakukan double check kepada perawat lain untuk memastikan 5 benar. Ya, pasien, obat, dosis, rute, dan waktu. Kemudian obat HighGuard ini dalam infus, cek selalu kecepatan dan ketepatan pompa infus. Tempel stiker label HighGuard ini, nama obat dan pada botol infusnya, dan diisi dengan catatan sesuai dengan ketentuan. Ini adalah look alike dari obat HighGuard yang harus diperhatikan. Ada oksitoksin dan adrenalin yang memang memiliki indikasi yang berbeda, tetapi dari bentuk terlihat sangat mirip sekali. Selanjutnya adalah penyimpanan obat emergensi untuk kondisi kegawat daruratan. Tempat penyimpanannya khusus, harus mudah diakses dan terhindar dari penyalahgunaan dan pencurian. Jumlah dan jenis obat sesuai dengan daftar obat emergensi yang telah ditetapkan. Setelah dipakai untuk keperluan emergensi, harus segera diganti. Jumlah harus selalu tetap. Dicek secara berkala apakah ada yang kadaluarsa, kemudian dilarang dipinjam untuk kebutuhan lainnya. Nah, contoh kebijakan penyimpanan obat emergensi ini, tempat penyimpanannya bisa dalam troli, kit, lemari, atau kotak emergensi. Kemudian akses terdekat dan selalu siap dipakai, terjaga isinya aman, ada kunci plastik dengan nomor registrasi, kemudian isi sesuai standar masing-masing unit atau masing-masing ruangan, tidak boleh dicampur dengan obat lain, dipakai hanya untuk emergensi saja, dan sesudah dipakai harus melaporkan untuk segera diganti. Dicek secara berkala apakah ada yang rusak atau kadaluarsa. Ini beberapa contoh dari troli emergensi yang digunakan untuk kondisi-kondisi penyimpanan obat emergensi, kondisi kegawat daruratan. Sedangkan ini adalah tas emergensi yang digunakan yang lebih secara mobile untuk kondisi-kondisi tertentu. Selanjutnya ini adalah macam-macam tempat penyimpanan yang digunakan untuk menunjang agar bahan atau barang ini tersimpan dengan baik, dan salah satunya adalah dengan menggunakan palet kayu. Selanjutnya adalah fasilitas keamanan dan keselamatan kerja. Itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah ada alarm kebakaran. Kemudian yang kedua adalah APAR, alat pemadam api ringan. Kemudian juga ada MSDS, tadi Material Safety Data Sheet, itu harus ada. Kemudian ada fasilitas keran air, irrigator. Kemudian ada APD, alat perlindungan diri, sarung tangan dan masker. Kemudian yang keenam adalah tempat sampah medis dan non-medis, juga sampah sitostatika. Kemudian ada jalur evakuasi yang jelas. Ini adalah contoh alat pemadam api ringannya. Kemudian ini adalah contoh dari MSDS. Kemudian untuk manual untuk di gudang, tetapkan kebijakan utama terkait dengan pengolahan gudang rumah sakit.
organisasi gudang harus jelas antara tugas dan wewenang, job deskripsinya sesuai dengan orang yang bertugas di gudang, sistem informasi logistiknya adalah flow chart, barang, kemudian surat dokumen, kemudian form operasionalnya harus sesuai dari mulai permintaan dan penerimaan barang, kartu stok, belangko, ekspedisi barang. Kemudian juga prosedur tetap operasional gudang harus sesuai, administrasi gudang, laporan-laporan rutin, kemudian proses khusus lainnya seperti KLB, kecelakaan kerja, listrik mati dan lainnya harus sudah memiliki prosedur-prosedur yang khusus terjadi pada saat kondisi tertentu. Apa saja sistem administrasi di gudang? Tentu saja yang pertama adalah buku harian penerimaan, kemudian buku harian pengeluaran pada saat didistribusikan, kemudian kartu persediaan, kemudian juga kartu barang, kemudian surat perintah mengeluarkan barang, kemudian surat bukti bahwa barang keluar, kemudian surat kiriman barang, berita acara penerimaan barang, pelaporan berupa laporan mutasi dan laporan tahunan, kemudian laporan stock of name, kemudian pencatatan obat expired date atau ruksak, kemudian berita acara pemusnahan obat. Nah, apa saja yang menjadi problem di gudang? Ya tentu saja adalah kurang teliti dalam memeriksa obat, penempatan yang tidak sesuai dengan protap, kemudian packing yang hampir sama, tidak disiplin dalam melakukan pencatatan, tidak disiplin dalam melaksanakan mutasi barang, tidak disiplin juga dalam melaksanakan protap yang sudah ditetapkan. Nah, stok obat dengan pencatatan tidak sama atau adanya obat rusak, obat macet, kemudian mendekati ED atau dirusak oleh hama atau tikus. Kemudian bagaimana mengatasi obat macet? Telah kembali dari semua tahap drug management cycle yang sudah kita pelajari di awal. Kemudian apa saja indikator mutu dalam penyimpanan obat di gudang? Nah, ada beberapa indikator mutu yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah persentase dari ketidaksesuaian barang antara fisik di gudang dengan pencatatan di kartu stok. Maka dilakukan sampling secara berkala dilakukan dengan cara mencocokkan jumlah barang yang ada di gudang dengan yang tercantum dengan di kartu stok, serta yang tertera dalam komputer pengamatan dilakukan dalam waktu yang sama. Kemudian ada turnover ratio, ini beberapa kali perputaran, yaitu modal dalam 1 tahun semakin tinggi, tornya semakin efisien persediaan obat. Kemudian ada stok mati atau dead stock, ini menunjukkan item persediaan barang di gudang yang tidak mengalami transaksi dalam waktu 3 bulan. Kemudian ada presentasi barang yang expire, ini pemeriksaan obat akan expired date atau kadaluarsa harus dilakukan dengan teliti dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keamanan penggunaan dan kepastian jumlah fisik obat yang masa aman penggunaannya hampir atau sudah berakhir di dalam sistem penyimpanan atau gudang farmasi. Kemudian ada presentasi barang yang rusak, kemudian ada juga kesesuaian sistem distribusi obat FIFO ataupun FEVO dan kesesuaian suhu penyimpanan. Itu saja yang bisa saya bagikan. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.